Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya teman-teman di channel saya nih ya, di kali ini ya. Kalau sebelumnya beberapa hari yang lalu ya saya telah menceritakan ya bagaimana tentang kehidupan ya, untuk seperti ibadah, jam kerja, dan di saat-saat bulan Ramadan. Ini sebelumnya udah saya jelaskan kemarin. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan lagi ya, bagi yang ini, bagi yang teman-teman yang ingin kerja di Arab Saudi ya. Jadi untuk sebelum berangkat ke sini ya, sebaiknya baca dulu ya, seperti kontrak kerja itu apa jaminannya, kerja berapa jam, terus apalagi tuh mengenai asuransi, karena ya namanya kerja di negeri orang ya, yang namanya suka dukanya itu pasti ada ya. Jangankan di negeri orang, di negeri sendiri ya, pasti ada. Seperti sukanya ya kalau kerjanya nggak begitu berat ya, tapi gaji lancar, itu sukanya begitu, dan tepat waktu. Terus dukanya itu kalau sakit teman-teman. Ya mungkin bagi yang keluarganya di sini ya, kalau sakit mungkin ya nggak ada masalah ya, karena keluarga di sini. Kalau saya sendiri ya jauh, maksudnya saya di sini tinggal sendiri dan ya teman-teman biasa aja lah. Dan dukanya itu saya pernah ngalami teman-teman. Jadi seperti kalau sakit ya, saya pernah sakit batu ginjal teman-teman, mau operasi ya. Ya itu gimana itu, padahal ini menurut diagnosa dokter ya, batu ginjal itu udah parah lah, karena batunya itu segede, setelah saya operasi selesai saya lihat itu segede jempol ya teman-teman, jempol orang dewasa itu. Ada cabangnya juga ya, batu ginjal tapi bercabang itu, jadi kayak ada jari kelingkingnya itu ya, jadi kayak tanduk rusa lah kalau istilah kesehatannya itu, apa namanya, ada itu. Dan sebelum operasi ini saya ceritakan ya, jadi karena pas kerja itu tiap jam 9 pagi itu pinggang saya itu pasti sakit, itu udah pasti itu, kalau pagi itu pasti sakit. Dan habis pas itu nanti kepala pusing, badan lemes. Nah itu nanti harus istirahat dulu itu ya, istirahat. Nah parahnya itu pas saya kencing darah ya teman-teman ya. Jadi pas sakit itu terus saya kencing keluar darah, dan itu setelah kencing darah itu badan lemes. Akhirnya kata bos saya, udah kamu ke dokter aja sekarang itu, langsung aja. Untung bos saya itu orang baik ya, jadi ya udah saya langsung ke dokter. Di situ ya untungnya itu ada asuransi teman-teman. Jadi di situ registrasi, bayar sekitar 7 real ya. 7 real itu kalau sekitar ya 21, hampir 30 lah, 30.000 ya, daftar terus di ini dokter dokter bagian dalam ya, ginjal, bagian ginjal nih, dokter spesialis. Setelah itu saya disuruh laboratorium ya untuk CT scan. Nah di situ ternyata setelah di CT scan itu kelihatan teman-teman ya, batunya yang besar segede jempol, dan yang kecil-kecil sekecil-kecil kayak itu ya, ketumbar ya. Itu ada sekitar, setelah operasi saya hitung itu ada sekitar hampir 70-an lah ya, 70 itu.
butiran-butiran kecil. Dan itu pun operasinya bertahap ya, nggak cuma satu kali gitu. Jadi operasi pokoknya itu satu, jadi ada pembedahan dan saya disuruh ya cuti lah selama sebulan itu. Operasi memakan waktu sekitar 3,5 jam ya, 3,5 jam, dan setelah operasi itu dokter bilang kamu harus makan harus minum air putih, pokoknya minum aja air putih. Jadi pas operasi itu dipasang kateter ya dari ya saluran urin ke ginjalnya lah ya. Jadi saya minum terus air putih, tapi itu jadi pas ngencing itu keluar darah selama 3 hari ya teman-teman. Selama 3 hari itu saya keluar ngencing darah. Tapi omongan dokternya alhamdulillah ya tepat. Jadi nanti setelah 3 hari kamu minum air terus, kencing terus, akan normal kembali. Dan dalam 3 hari pun normal. Dan itu jahitannya langsung kering ya, jahitan operasi. Itu operasi dan 2 minggu kemudian saya harus balik lagi ya ke dokter untuk mencabut benang-benang operasinya itu ya. Karena nggak tahu, pokoknya adalah kayak bentuknya jahitannya kayak coklat, warna coklat, bener kayak coklat susu itu. Dan setelah itu kan udah itu ya normal, kencing normal, udah bisa buat jalan. Dan saya harus bolak-balik lah ke dokter, di CT scan lagi teman-teman. Ternyata masih ada ya, batu yang kecil-kecil itu masih ada. Dan setelah itu dokter ngaisan lagi, ini harus di ESWL ya. ESWL itu jadi electrocution, jadi semacam kayak di laser ya. Laser tapi pinggangnya itu dikasih kayak alat kayak pukulan gitu ya. Jadi bunyi tong. Nah, nanti habis itu sama dokternya dikasih obat ya. Dan ternyata obat ini ya untuk mengeluarkan itu serpihan yang pecahan bekas di laser itu teman-teman. Besoknya memang keluar ya banyak. Jadi kayak pasir udah jadi serpian kecil itulah. Dan setelah itu udah kan saya istirahat. Untuk itu ESWL sendiri sampai 2 kali ya. Jadi lasernya itu sampai 2 kali. Jadi bertahap, per minggu datang lagi. Nah setelah itu saya pulang cuti, kata dokter habis cuti kamu harus balik lagi. Nah, setelah cuti kan saya habis ya 40 hari waktu itu. Saya balik lagi. Ternyata itu operasi pengambilan kayak selang itu ya, selang dari urin, dari saluran urin ya ke penis langsung ke ginjal. Nah itu terakhir. Ya alhamdulillah ya. Nah, itulah. Ya dukanya begitu. Kalau sakit terus waktu itu saya sendiri ya. Saya diantar teman saya namanya Pak Taufik nih. Pak Taufik apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dan diberi panjang umur, kesehatan, dimudahkan rezekinya. Dan ya udah habis itu dicabut udah normal lagi. Ya itu apa yang saya sampaikan tadi, dukanya begitu. Tapi alhamdulillahnya teman-teman. Jadi makanya saya bilang bagi siapa yang ingin kerja di luar itu perusahaannya harus jelas ya. Ini untuk jaga-jaga aja, karena kalau perusahaannya itu memang perusahaan yang istilahnya bonafit ya, itu biasanya ada asuransinya itu biasanya ditanggung perusahaan. Dan saya pun waktu itu cuma ngeluarin duit, kalau di total ya cuma 300.000 lah ya, operasi batu ginjal. Coba kalau di negara kita itu nggak ada asuransi. Kalau waktu itu belum ada BPJS ya. Nah, BPJS ya ada, cuman belum kayak sekarang ada iuran.
Nah setelah itu kan udah tuh apa namanya, dibaca dulu ya teman-teman. Kalau ada surat kontrak kerja itu penting itu. Karena teman saya yang di sini rata-rata itu banyak ya yang sakit dan operasi itu. Seperti operasi usus buntu ada, terus operasi ambeien itu ada itu, wasir. Terus ini yang baru ini teman saya, ya teman saya tapi dia di luar perusahaan tempat saya kerja, itu operasi kanker juga teman, kanker usus. Jadi ya itu, alhamdulillahnya itu punya asuransi gitu. Jadi kalau istilahnya sakit itu ya, itu ya ada jaminan lah. Ya itu. Dan untuk apa namanya, yang lain-lain ya dalam urusan kerja di Arab Saudi ini ya, itu apa namanya, untuk tempat tinggal ya, tempat tinggal kita itu tinggal di sini itu ya sekelas apartemen lah ya kalau di negara kita. Akomodasinya itu ya ada dapur, ada ya pokoknya semua disediain lah ya. Dapur, ada kamarnya, kamar pakai spring bed, ada AC-nya, semuanya. Pokoknya akomodasi itu semua ditanggung perusahaan ya, kita hanya kerja. Dari seragam semua itu ditanggung perusahaan teman-teman. Makanya sekali lagi saya katakan, kalau mau kerja di luar itu lihat juga asuransi, ada asuransi kesehatannya nggak, kerja berapa jam, dan waktu istirahat berapa jam. Jadi kalau ada pelanggaran di perusahaan kita bisa protes. Oke teman-teman, itu saja ya yang bisa sampaikan suka dukanya kerja di Arab Saudi ini. Nah untuk teman-teman bagi yang punya masalah pengen operasi batu ginjal ya, ragu di negara sendiri ya, coba lah di Riyadh ini tempat saya operasi dulu ya, itu ya buktinya sukses ya, saya telah operasi di situ sampai bisa ngeluarin batu segede jempol, yang batunya bercabang kayak tanduk rusa itu ya. Dan oh ya lupa saya katakan, sebelum operasi itu kita harus punya ini dulu, persediaan kantong darah paling nggak 3 kantong ya. Jadi untuk inilah kan, kalau operasi kan biasanya mengeluarkan darah gitu ya kita. Dan untungnya teman-teman saya di sini ya pada mau nyumbang darah ya. Saya punya dari orang kita sendiri 2 orang Nepal 2 orang Filipina 1 orang dari Pakistan itu 1 orang. Jadi saya punya 6 kantong darah waktu itu, padahal yang diminta hanya 3 kantong. Dan biasanya sebelum operasi pun ya itu ditanya, itu diwawancara sama dokter yang anestesi itu ya, tekanan darahnya harus normal. Karena kalau tekanan darahnya nggak normal itu biasanya suruh nurunin dulu ya tekanan darah. Nah adapun caranya saya dikasih waktu itu sama perawat ya di rumah sakit tuh, orang Filipina itu. Jadi kalau mau tekanan darahnya turun, kurangi makan goreng-gorengan, terus sebelum tidur itu minum air putih ya, paling nggak segelas lah, nanti bangun tidur segelas lagi. Begitu sebulan coba ya teman-teman, coba sebulan itu ya dijalani terus yuk, rutin. Kurangi makan gorengan, makan yang rebus-rebusan aja ya, makan yang rebusan. Kalau bisa itu jangan yang pakai kari ya, santan itu, sayur. Kalau di Indonesia mama ini ya yang rebus-rebusan lah. Dan itu terbukti teman-teman, ternyata dari
tekanan darah saya waktu itu 146 ya, jadi 126. Ya, akhirnya bisa dioperasi ya. Ya itu teman-teman, sekian dulu ya. Itulah suka dukanya. Kalau sukanya ya kalau sukanya itu ya itu soal makan apa semuanya itu ditanggung ya. Makan, terus lemburan pasti dibayar, gaji tepat waktu itu kalau di tempat saya kerja, dan dukanya itu kalau sakit itu aja itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Nanti kalau ada yang hal-hal lain yang belum saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.